Bab 4131 Naga Kuning. Ye Bufan mengangkat alisnya. Menurut sinyal yang disepakati sebelumnya, klan naga muncul. Beberapa orang segera terbang ke udara dan terbang ke arah barat daya. Tepat setelah terbang tidak jauh, mereka merasakan fluktuasi energi yang hebat di kejauhan, disertai dengan pertarungan dan raungan naga. Beberapa orang masih menekan kultivasi mereka sendiri, menunjukkan kekuatan dewa abadi, tetapi kecepatan mereka lebih lambat dibandingkan. Jadi saat mereka bergegas ke tempat kejadian, Gong Sun Wan, Hei Si, dan tim pemburu naga semuanya telah tiba. Namun di hadapannya, Cha Ying sudah dalam keadaan mengenaskan, dengan noda darah menggantung di sudut mulutnya, pakaiannya compang camping, dan terdapat mulut berdarah sepanjang 1 kaki di lengan kirinya. Di seberangnya ada seekor naga raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Warnanya kaki, sisiknya berkilauan di bawah sinar matahari. Ia memperlihatkan gigi dan cakarnya, dan ia menyerang dengan momentum yang luar biasa. Ternyata menurut pembagian kerja sebelumnya, Che Ying datang ke lokasi ini dan segera bertemu dengan naga raksasa di depannya. Menurut informasi Gong Sun Wan sebelumnya dan spekulasinya, kekuatan naga ini tidak terlalu kuat, setara dengan Kaisar Abadi Umat Manusia tahap akhir. Berdasarkan ide ini, Cha Ying tidak langsung menghancurkan pesona gioknya. Sebagai murid inti dari 5 sekte besar, dia sangat bangga dan ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh naga sepenuhnya dan mengeluarkan bola naga. Lalu, entah di depan Gong Sun Wan atau Ye Bufan dan lainnya, dia akan bisa pamer. Tapi setelah memanfaatkannya, dia menyadari bahwa dia salah. Naga ini memang berada di tahap akhir Kaisar Abadi, dan itu jauh lebih kuat daripada harimau lapis baja yang menembus langit sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah seekor naga, dengan darah dan tubuh yang kuat, dan hampir tak terkalahkan. Tinju penghancur gioknya sangat efektif melawan harimau pemecah langit lapis baja, tapi itu benar-benar berbeda setelah mengenai naga raksasa itu. Sisik naga tidak hanya kuat, tetapi tubuh di dalamnya juga sangat kuat, yang sangat mengurangi efektivitas tinju gioknya dan mencegahnya melukai lawan dengan parah. Sebaliknya, serangan naga kuning itu sangat ganas, melukai lengan kirinya dengan 1 cakar. Setelah menderita kerugian, Che Ying menyadari betapa salahnya dia dan dengan cepat menghancurkan jimat komunikasi giok di tangannya. Tapi setelah menunggu beberapa saat, dia terluka satu demi satu. Ketika bala bantuan tiba, dia dicambuk oleh ekor naga kuning, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Jika Gui Qiong tidak tiba tepat waktu dan menyerang dengan pedangnya, memukul mundur naga kuning raksasa itu, dia mungkin telah terkubur di dalam perut naga itu. Suatu kebetulan, begitu dia menstabilkan tubuhnya, dia melihat wajah tersenyum marah Ye Bufan. Kalian juga tidak bisa melakukannya, kalian sudah seperti ini selama beberapa waktu. Che Ying sangat marah. Saat ini, jika kalian memiliki kemampuan, silakan. Perlu, hanya seekor naga kecil tingkat rendah. Apa gunanya tindakanku? Petik 2. Kamu. Che Ying Fei hampir meledak amarahnya, dan dia akan mengambil tindakan ketika dia mendengar teriakan Gong Sun Wan. Semuanya, berkumpullah, jangan biarkan dia lolos. Pada saat ini, Hajar Aswad, tim pembunuh naga, dan Gong Sun Wan telah mengepung naga kuning raksasa itu. Nak, tunggu saja aku. Cepat atau lambat, hutang ini akan lunas bersamamu. Che Ying mendengus dingin, mengeluarkan pedang peri dan bergegas maju. Ye Dao, saudaraku, apakah kita ingin mengambil tindakan? Ye Bufan tersenyum tipis, tidak perlu, kita tonton saja pertunjukannya. Situasi saat ini benar-benar berbeda dari sekarang. Meskipun naga itu kuat, ia tidak mampu melawan 6 ahli tingkat Kaisar Abadi dan langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ada lebih dari selusin bekas luka di tubuhnya. Naga kuning raksasa itu meraung dengan marah, manusia tercela, apa yang akan kamu lakukan? Tahukah kamu cara mengalahkan sejumlah kecil dengan lebih banyak? Jika kamu memiliki kemampuan untuk bertarung sendirian. Tapi Gong Sun Wan telah membuat rencana pertempuran, dan yang dia inginkan adalah kemenangan cepat. Jika tidak, ini adalah tepi wilayah naga dan dia mungkin akan memprovokasi naga kuat lainnya.
Gui Qiong tidak berbicara sama sekali, dan pedang raksasa di tangannya menghantam kepala naga itu dengan keras. Di saat yang sama, Luan Wei dan Yu Qiba juga melakukan aksi bersama, tanpa ampun menggunakan pedang dan senjata mereka. Yang paling ganas adalah Gong Sun Wan. Kekuatannya setara dengan Kaisar Abadi tahap akhir, tetapi belati emas di tangannya sangat tajam. Setiap kali dia mengayunkannya, sisik-sisiknya beterbangan, meninggalkan bekas darah. Aum, setelah terluka satu demi satu, naga raksasa kuning itu marah. Dia menamparkan Gui Qiong dengan cakarnya, lalu mengayunkan ekornya yang besar, membuat Luan Wei dan Yu Qiba terbang menjauh. Manusia sialan, tahukah kamu siapa putri ini? Cepat keluar dari sini, jika tidak, klan naga tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan ini, ekspresi Gui Qiong dan mereka bertiga sedikit berubah telah berkeliaran sepanjang tahun. Kaisar Iblis Tian masih mengetahui sesuatu tentang klan naga, dan sebenarnya tidak banyak orang yang bisa menyebut diri mereka putri. Jika naga raksasa di depannya benar-benar putri klan naga, dengan status bangsawan, begitu dia terbunuh, konsekuensinya akan menjadi bencana, dan dia mungkin akan menghadapi pengejaran tanpa akhir dari klan naga di masa depan. Jangan dengarkan omong kosongnya, dan bertarunglah dengan cepat. Gong Sun Wan berteriak, lalu melambai ke batu hitam di sebelahnya, cepat lakukan. Batu hitam itu tidak berbicara, tetapi dengan keras melepaskan awan asap hitam, langsung menutupi bungkus kepala naga kuning itu. Energi gelap sangat korosif, tetapi tidak dapat menembus pertahanan kuat naga, tetapi sepenuhnya menghalangi pandangan naga kuning. Gui Xiong mengertakkan gigi. Tidak ada gunanya menyesali apa yang terjadi sekarang, dan Gong Sun Wan benar. Memikirkan hal ini, dia menebas dengan pedang raksasa emas di tangannya, dan cahaya pedang yang tajam meninggalkan luka berdarah sepanjang beberapa kaki di punggung naga, dengan tulang terlihat jauh di dalam. Luan Wei memanfaatkan kesempatan itu dan memukul keras tulang rusuk lembut naga kuning itu dengan pisau besar di tangannya, menyebabkan darah naga emas terciprat dengan liar. Tombak di tangan Yu Qiba langsung menusuk perut naga hingga mencapai gagangnya. Tubuh naga itu panjangnya 1000 kaki, dan pedang peri di tangan Che Ying menusuknya dengan keras. Serangan beberapa orang lebih ganas dari yang lain, dan gerakan mereka mematikan. Yang paling berbahaya adalah Gong Sun Wan, dia bergegas menuju kabut hitam, dan belati emas di tangannya menembus di antara dua tanduk naga. Aum, setelah dipukul dengan keras satu demi satu, naga kuning raksasa itu melolong melengking, seluruh tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti. Ayah, selamatkan aku. Teriakan ini menggemparkan dan bergema di seluruh wilayah naga. Gong Sun Wan tidak bergeming sama sekali, setelah berhasil melakukan gerakannya, tiba-tiba ia membelah kepala naga itu dan mengulurkan tangan untuk mengambil manik berwarna kuning tanah seukuran bola tenis meja. Bola naga dikeluarkan, yang merupakan pukulan fatal bagi klan naga manapun. Naga kuning itu langsung menjadi kaku dan jatuh dari udara. Tubuh naga besar itu jatuh ke tanah, menimbulkan banyak debu. Melihat mereka akhirnya berhasil, semua orang di sekitar mereka menjadi santai, berpikir bahwa pertempuran telah berakhir. Tetapi pada saat ini, tekanan dingin datang sangat besar dari wilayah naga. Siapa yang berani menyakiti putriku? Begitu dia selesai berbicara, naga raksasa lain muncul di udara. Dibandingkan dengan naga kuning tadi, naga itu bahkan lebih besar, tingginya hampir 2000 kaki. Yang paling penting adalah paksaan yang sangat besar telah membuat semua orang merasa tercekik sebelum mereka mencapai pandangan mereka. Naga kuning itu sudah mati, dan Che Ying telah membalas dendam, dan hendak menyelesaikan masalah dengan Ye Bufan, tetapi setelah melihat naga raksasa itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melolong ketakutan dan putus asa. Ini naga suci. Bab 4132 Naga Suci kelas 4. Kekuatan klan naga sama dengan kekuatan klan manusia. Setelah mencapai level naga suci, Anda akan memiliki domain klan naga sendiri. Namun, level mereka tidak mudah untuk diklasifikasikan. Menurut orang kuat umat manusia, mereka yang bisa melawan Kaisar Suci kelas 1 adalah naga suci kelas 1 raja di bawahnya semuanya adalah naga suci kelas 5. Menurut apa yang dikatakan Gong Sun Wan sebelumnya,
yang ingin mereka bunuh hanyalah seekor naga biasa yang kekuatannya sebanding dengan mendiang kaisar abadi umat manusia. Memang itulah yang terjadi pada awalnya. Mereka bergabung dan berhasil membunuh naga kuning itu. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa sebelum mereka bisa mundur, klan naga lain tiba, dan itu adalah naga suci yang kuat. Mudah bagi mereka berenam untuk bergabung untuk membunuh naga kuning raksasa, tapi jika mereka menghadapi naga suci, mereka hanya akan mati. Bahkan naga suci kelas 1 bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani pada level mereka. Tidak hanya Cheying, tetapi juga 3 orang di tim pembunuh naga semuanya kosong. Mereka mengira mereka akan menjadi pahlawan pembunuh naga, tetapi sekarang bahkan menyelamatkan nyawa mereka telah menjadi sebuah kemewahan. Lari, teriak Gui Qiong, dan mereka bertiga bersiap untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, tekanan besar datang dengan sangat besar, dengan tirani yang tak ada habisnya, itu adalah domain naga suci. Domain naga tidak dibagi menjadi beberapa atribut, ini tentang dominasi. Setelah diselimuti oleh domain tersebut, semua elemen di sekitarnya akan dikecualikan. Ini adalah kasus yang terjadi di hadapan mereka. Menjadi sangat sulit bagi semua orang di lapangan untuk menyerap vitalitas langit dan bumi. Apakah ini? Apakah ini naga suci kelas 4? Majikannya adalah kaisar suci kelas 4, dan tekanan domain yang ditunjukkan oleh naga di depannya tidak lebih lemah dari tuannya. Jika hanya naga suci kelas 1 yang datang, mungkin ada harapan bagi mereka berenam untuk melarikan diri. Tapi menghadapi naga suci kelas 4, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Di mata beberapa orang yang putus asa, seekor naga hitam besar muncul di atas kepala mereka. Mata naga besar itu memandangi tubuh naga kuning di tanah, matanya dipenuhi amarah. Manusia sialan, kamu membunuh putriku. Kalian semua pantas mati. Naga hitam itu meraung marah dan menamparkan ketiga anggota tim pembunuh naga dengan satu cakar. Pada titik ini, mustahil untuk melarikan diri, jadi kami hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Saudaraku, ayo bertarung. Gui Qiong mengertakkan gigi dan menebaskan pedang raksasa itu ke udara. Pada saat yang sama, pedang di tangan Luan Wei menembus kehampaan, dan tombak Yu Qiba melesat lurus ke langit. Ketiganya adalah ahli tingkat kaisar abadi, dan kekuatan mereka meningkat secara dramatis ketika mereka bergabung. Bahkan jika mereka menghadapi kaisar abadi di puncaknya, mereka hampir tidak bisa bertarung. Sayangnya mereka menghadapi klan naga, dan naga suci kelas 4 yang kuat. Cakar naga besar ditembakkan ke udara, dan cahaya pedang serta cahaya pedang semuanya hancur berkeping-keping. Boom, bumi bergetar, dan cakar naga besar itu jatuh. 3 tim pembunuh naga yang terkenal itu bahkan tidak memiliki perlawanan sedikit pun, dan langsung hancur menjadi bubur. Ini, meskipun kali ini dia tidak menginjak tubuh Cheying, hal itu menghancurkan keberaniannya hingga berkeping-keping. Kekuatannya tidak lebih kuat dari Gui Qiong dan lainnya, dan dia seperti semut di depan naga suci kelas 4 ini. Gong Sun Wan dan yang lainnya juga dikejutkan oleh momentum yang kuat dan terjatuh berulang kali. Mereka mendatangi Ye Bufan dan memelototinya. Apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Cheying sedikit terkejut dan tidak mengerti apa yang dimaksud Gong Sun Wan. Biarkan tingkat abadi ini mengambil tindakan, dan naga raksasa di depan Anda dapat membunuhnya hanya dengan satu bersin. Ye Bufan tersenyum bercanda, apakah kaisar suci kelas 4-mu yang agung membutuhkan bantuanku? Gong Sun Wan tampak terkejut, kamu mengenaliku. Ye Bufan terkekeh dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak mengenali Yu Wenjuan, yang mengkhianati Kaisar Xuanji, setelah hanya berpisah selama beberapa hari. Dan tidakkah kamu mengenaliku juga? Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana apakah kamu mengenalinya? Ternyata wanita tersebut adalah Yu Wenjuan, dan wajahnya penuh keterkejutan saat ini. Dia mengganti namanya, mengubah penampilannya, bahkan menyamarkan sosoknya, tapi kenapa dia masih dikenali? Ye Bufan berkata, sederhana sekali. Di tempat kami, banyak wanita menyukai pembesaran payudara. Tapi teknologi kami lebih baik, membuat payudara lebih besar dari dalam keluar, tapi payudara Anda jelek sekali, asal-asalan saja. Yang besar banget cukup besar,
tetapi mudah untuk melihat bahwa itu palsu. Penyamaranmu sangat bagus, bahkan aku tidak dapat melihatnya, tetapi kombinasi dari dua poin ini adalah celah besar bagi seorang kaisar abadi yang ingin menyembunyikannya, identitas. Orang yang sangat kuat yang sangat pandai menyamar, dan kamu masih seorang wanita. Kamu adalah satu-satunya orang yang aku kenal. Sebenarnya, dia memiliki kecurigaan saat Yu Wenjuan muncul, tetapi dia tidak yakin pada saat itu, waktu. Tapi saat Heisi yang pertama berdiri dan setuju, dia langsung membenarkan idenya. Alasannya sangat sederhana. Dia telah berurusan dengan klon Kaisar Iblis 2 kali dan sangat akrab dengan aura orang lain. Orang ini sama sekali bukan peri hantu gelap, tapi tiruan lain dari Kaisar Iblis. Setelah dikenali oleh Kaisar Iblis, kedua orang itu berkumpul kembali. Identitas pihak lain sudah jelas, hanya Yu Wenjuan. Alasan mengapa dia bergabung dengan tim ini adalah untuk mendekati alam naga secara tersembunyi, dan juga untuk melihat apa yang ingin dilakukan wanita ini. Ekspresi Yu Wenjuan berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa penampilannya yang diubah dengan hati-hati akan memiliki celah besar yang bisa dilihat oleh orang lain secara sekilas. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia tersenyum tipis, katakan padaku, bagaimana kamu mengetahui identitasku? Aku tidak tahu bahwa wanita tua ini telah mengenali identitasnya sebelumnya, tetapi ketika Yu Wenjuan memintanya untuk mengambil tindakan sekarang, dari sikap dan pandangan pihak lain, dia tahu bahwa dia telah ketahuan. Siapa yang paling aku benci dalam hidupku? Itu kamu. Sekarang setelah dia terungkap, Yu Wenjuan tidak lagi menyembunyikannya, matanya merah darah karena kebencian, dan dia mengertakkan gigi. Tidak peduli menjadi apa kamu, selama aku melihat senyumanmu dan sorot matamu, aku tahu itu kamu. Oke, Ye Bufan tersenyum tak berdaya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya betapa luar biasanya teknik penyamaran yang diwarisi sekte tersebut, tidak bisa mengubah sorot matanya. Tampaknya ketika mereka bertemu di restoran, dia mengenali Yu Wenjuan, dan pihak lain juga mengenalinya. Alasan mengapa wanita tua itu tidak segera mengambil tindakan adalah karena dia ingin memanfaatkannya, atau dia takut akan merusak rencananya. Kalian berdua manusia yang penuh kebencian, bukankah kalian menganggap serius naga ini? Naga hitam awalnya berpikir bahwa dia bisa membuat manusia di depannya pingsan dengan menginjak-injak 3 ahli tingkat kaisar abadi sampai mati. Tapi dia tidak menyangka kalau dua pria penuh kebencian di depannya ini akan mulai mengobrol satu sama lain, yang membuatnya semakin marah. Pergilah ke neraka. Ia mengangkat kaki depannya yang berdarah dan menamparnya ke arah Yu Wenjuan. Yu Wenjuan awalnya ingin menggunakan Ye Bufan untuk membiarkannya melawan naga hitam dan kedua belah pihak akan terluka, dan kemudian dia akan mendapatkan keuntungannya. Tapi sekarang semuanya sudah terungkap, saya hanya bisa melakukannya sendiri. Pada saat ini, tidak lagi bersembunyi, kekuatan Kaisar Suci kelas 4 tiba-tiba meledak. Domain Kaisar Suci yang kuat memblokir momentum naga suci kelas 4, dan pedang peri di tangannya menyerang dengan cahaya pedang yang panjangnya puluhan kaki. Bab 4133 Xiao Xing bangun. Yu Wenjuan adalah Kaisar Suci kelas 4. Meskipun garis keturunannya banyak dikonsumsi sebelumnya, dia kini telah kembali ke kondisi puncaknya. Lawannya adalah naga suci kelas 4 sejati. Keduanya memiliki kekuatan yang seimbang, tetapi pertahanan naga itu kuat dan mereka kurang lebih unggul. Pertarungan itu sangat sengit. Meskipun belati emas Yu Wenjuan meninggalkan mulut berdarah sepanjang 3 kaki di tubuh naga hitam, seluruh orang juga terguncang dan terbang mundur, dan bekas darah tergores di lengan kirinya oleh cakar naga. Batu hitam di sisi lain juga bergerak, menunjukkan kekuatan aslinya. Dibandingkan dengan Yu Wenjuan, itu masih sedikit lebih buruk. Tapi keduanya bekerja sama dengan sangat baik, dan dia bisa membantu menyerang dari samping, sering kali menggunakan kabut hitam untuk menutupi mata naga. Kedua pria itu bertempur dengan cara yang menghancurkan bumi dan tidak dapat dibedakan. Gunung, sungai, dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka rata dengan tanah, dan jurang dibajak dari tanah yang kokoh. Yu Wenjuan lebih lemah, dan dengan kerjasama klon Kaisar Iblis pemakan surga, dia setara dengan naga suci kelas 4, sehingga sulit untuk dibedakan. Che Ying berdiri di dekatnya,
tercengang dan ketakutan. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia takut mengganggu naga raksasa itu dan menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Jadi dia berdiri di sana dan memperhatikan dengan cermat, bergerak sedikit demi sedikit, dan bersembunyi di belakang Ye Bufan dan yang lainnya. Dia tidak tahu siapa pemuda ini, tetapi melalui percakapan sebelumnya antara Yu Wenjuan dan Yu Wenjuan, dia dapat memastikan bahwa kekuatan pihak lain tidak sesederhana yang terlihat. Ketika dia datang ke sini sebelumnya, dia sangat percaya diri, berpikir bahwa dia adalah raja di antara semua orang, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia bahkan bukan seorang perunggu, paling-paling dia adalah seorang badut. Ye Bufan tidak pergi atau mengambil tindakan. Dia berdiri di sana bersama beberapa orang dan menonton dengan gembira. Dia tidak tertarik pada Yu Wenjuan, tapi klan naga ini mungkin berguna. Ini bisa membuka terobosan dari pihak lain untuk memasuki domain naga. Bagaimanapun, naga suci kelas 4 seharusnya memiliki status yang tinggi bahkan di klan naga. Dia menebak dengan benar. Naga hitam di depannya bernama Kepala Naga. Naga suci kelas 4 tidak hanya sangat kuat, tetapi ayahnya adalah Long Geng, salah satu dari 4 Raja Naga. Naga kuning raksasa yang mati sebelumnya adalah putrinya, Putri Qinchan, dan dia sangat disayangi. Karena itu, diam-diam ia membiarkan putrinya melakukan kejahatan di luar wilayah naga dan melahap manusia kuat di sini. Dan setiap kali Putri Qinchan pergi, diam-diam dia akan melindunginya dari belakang. Tapi itu memakan waktu terlalu lama dan terjadi terlalu sering. Dulunya lancar, dan menjadi sedikit kendur. Kupikir kali ini akan sama seperti sebelumnya, tanpa masalah apapun, tapi aku tidak menyangka umat manusia akan mengirimkan begitu banyak orang kuat sekaligus dan membunuh Putri Qinchan ketika itu tiba. Chief Long yang marah ingin membalaskan dendam putrinya, tetapi setelah bertarung begitu lama, dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, yang membuatnya sangat marah dan terus mengeluarkan raungan marah. Sebagai perbandingan, Yu Wenjuan lebih cemas. Meski kekuatan kedua belah pihak tidak jauh berbeda, tempat ini terlalu dekat dengan wilayah naga. Melihat Ye Bufan berdiri di dekatnya, menonton pertunjukan dengan ekspresi santai, hatinya tergerak, lama tua. Percuma saja kau menatapku. Bola naga putrimu ada di tangannya. Pergi ke belakang Ye Bufan. Aum, kepala naga itu meraung lagi, umat manusia sialan, kalian semua pantas mati. Tidak ada di antara kalian yang akan selamat. Setelah mengatakan itu, ia menamparkan klon Kaisar Iblis dengan ekornya, dan kemudian menerkamnya dengan ekornya taring dan cakar. Merasakan kekuatan naga yang luar biasa, Cheying bersembunyi di belakang, gemetar ketakutan. Alis Ye Bufan berkedut. Wanita tua ini begitu tidak tahu malu bahkan dia menyalahkan dirinya sendiri. Tapi penjelasan tidak ada gunanya di hadapan naga tua yang marah. Saat ini, hanya ada satu pertempuran. Namun saat dia hendak mengambil tindakan, hatinya tiba-tiba bergerak, dan suara gembira muncul dari benaknya. Saudara Ye, serahkan orang ini padaku. Ye Bufan langsung sangat gembira. Gadis kecil itu telah tertidur sejak dia menelan bola naga Kingzu terakhir kali, dan dia akhirnya terbangun setelah sekian lama. Karena Xiao Qing ingin keluar, dia tidak menolak. Sambil berpikir, naga raksasa lain muncul di udara. Melihat ke atas, Xiao Qing benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada 2 pasang tanduk naga besar di kepalanya, dan panjang tubuhnya 2000 kaki. Sisiknya bersinar dengan kilauan tipis, dan 4 cakar naga besar melangkah ke dalam kehampaan, memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Dibandingkan dengan kepala naga di sisi berlawanan, kekuatannya tidak lemah sama sekali, dan dia juga naga suci kelas 4. Jika dia tidak melepaskan Xiao Qing, tidak akan ada cara untuk memastikan bahwa ini adalah mantan King Jiao. Dengan kata lain, Xiao Qing kini telah sepenuhnya berubah menjadi naga, dan merupakan naga suci tingkat 4 yang sangat tinggi. Setelah keterkejutannya, dia dipenuhi dengan kegembiraan, dan kemudian sedikit keraguan muncul di hati Ye Bufan. Kalian pasti tahu kalau bola naga yang ditelan Xiao Qing sebelumnya berasal dari utusan suci klan naga Qingsu. Kekuatan orang itu tidak lebih kuat dari Huang Long sebelumnya. Logikanya, setelah menelan bola naga seperti itu, meskipun kekuatannya ditingkatkan, ia tidak akan mencapai ketinggian seperti sekarang ini.
Tapi Xiao Qing jelas telah memasuki alam naga suci kelas 4. Membingungkannya. Tapi ini adalah hal yang bagus. Kita hanya bisa mengetahui apa yang terjadi setelah bertanya pada gadis kecil itu. Setelah Xiao Qing muncul, Yu Wenjuan sangat ketakutan sehingga dia hampir tidak bisa menghadapi satu naga suci kelas 4. Tetapi jika dua naga datang, dia benar-benar tidak akan bisa melawan. Tapi kemudian dia menemukan bahwa naga hijau itu bahkan tidak melihatnya, tapi langsung menerkam kepala naga di udara. Tidak hanya dia terkejut, tetapi kepala naga bahkan lebih terkejut lagi. Itu jelas merupakan naga asli di depannya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan garis keturunan lawan tidak kalah dengan miliknya. Tapi pertanyaan kuncinya adalah dia belum pernah melihatnya. Bahkan seluruh klan naga tidak memiliki keberadaan seperti itu. Sebelum ia mengetahui apa yang sedang terjadi, Xiao Qing meraihnya dan memegang kepalanya. Kamu bajingan, yang memberimu keberanian untuk mengambil tindakan terhadap kakak laki-lakiku. Gerakan ini cepat dan sangat cepat, dan dia tertangkap basah dan mencengkeram kepala-kepala naga dengan kuat, menyebabkan sisik beterbangan dan darah berceceran di mana-mana. Brengsek, kamu berani menyentuhku, tahukah kamu siapa aku? Kepala naga menderita kerugian rahasia dan menjadi marah. Kamu memakan semua yang ada di dalam dan di luar. Percaya atau tidak, aku tidak akan memberimu tempat di dalam naga klan. Dalam pandangannya, meskipun kekuatan lawan tidak jauh berbeda dengan miliknya, dia adalah putra Raja Naga dan memiliki status yang tinggi. Biasanya, sebagai seekor naga, seseorang tidak akan berani menyinggung dirinya sendiri. Jika tidak, tidak akan ada tempat bagi seseorang untuk mendapatkan pijakan di wilayah naga. Tapi tidak pernah menyangka bahwa Xiao Qing adalah orang asing di antara klan naga. Ia hanya memperhatikan kakak tertuanya Ye Bufan, dan klan naga tidak peduli dengan omong kosong apapun. Menghadapi kemarahan, dia tidak berkata apa-apa, ekornya yang besar menyapu dia dan memukulnya dengan keras lagi. Sialan, melihat pihak lain tidak menunjukkan rasa hormat bahkan setelah mengungkapkan identitasnya, Chief Long sangat marah dan bergegas maju untuk menantangnya. Bab 4134 Seng Long Dan. Saat dua naga suci kelas 4 bertarung bersama, kekuatannya begitu besar hingga menghancurkan bumi. Area seluas puluhan mil rata dengan tanah, dan ruang itu terus berguncang, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Meskipun Xiao Qing baru saja maju, kekuatannya tidak lebih buruk dari kepala naga. Yu Wenjuan akhirnya mengerti pada saat ini bahwa naga hijau itu nantinya adalah milik Ye Bufan, tapi dia tidak tahu bagaimana manusia bisa mengendalikan naga suci kelas 4 tingkat tinggi. Tapi itu tidak penting sekarang. Yang penting adalah berurusan dengan Chief Long secepatnya. Nama keluargaku Ye, ayo kita lakukan bersama. Kita kebetulan membunuh naga hitam ini sekarang. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum bercanda, mengapa aku harus membunuhnya? Yu Wenjuan tersedak, dan untuk sesaat dia tiba-tiba terdiam. Kamu ingin membunuh naga ini? Aku bisa membantumu, tapi ada syaratnya. Kata Ye Bufan sambil menunjuk ke cincin penyimpanan di tangannya, berikan padaku, dan aku bisa bergabung denganmu. Tidak mungkin. Yu Wenjuan menolak tanpa ragu-ragu. Dia memiliki dua cincin penyimpanan, dan yang sebelumnya telah diberikan kepada Ye Bufan. Hal-hal baik yang tersisa semuanya ada di cincin ini, dan ada juga bola naga yang baru saja saya rebut. Saya tidak akan pernah menyerahkannya lagi apapun yang terjadi. Kamu tidak akan memberikannya, kan? Kalau begitu aku akan meminta Xiao Qing untuk kembali. Ye Bufan memandangnya dengan mengejek, kamu mengatakan bahwa jika aku membawa orang pergi sekarang, apakah naga hitam itu mengejarmu atau aku? Petik 2. Petik 2. Ekspresi Yu Wenjuan berubah. Karena Xiao Qing telah menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan, dan Ye Bufan, yang tidak bisa membedakannya, membantunya, naga hitam pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Jadi apa? Aku tidak takut. Kamu tidak takut dengan naga suci kelas 4, tapi kami telah membuat keributan besar di sini. Menurutmu orang kuat dari domain naga masih bisa jauh pergi? Orang itu baru saja mengatakan bahwa dia adalah putra Raja Naga. Jika naga suci kelas 5 datang, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan? Atau bisakah kamu melarikan diri?
Itu hanya perlu mengikuti keberadaanmu. Ini. Wajah Yu Wenjuan tiba-tiba berubah jelek. Semuanya seperti yang dikatakan Ye Bufan. Jika Chief Long tidak ditangani dengan cepat, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Ye Bufan berkata lagi, jangan ragu. Saya belum mengambil tindakan sampai sekarang, dan Anda telah menunjukkan kekuatan Kaisar Suci kelas 4. Apakah menurut Anda orang dapat percaya bahwa saya membunuh naga kuning dan merebut naga itu? Bola. Jangan bunuh aku sekarang. Jika naga itu dibungkam, kamu hanya akan mati. Ini dia. Yu Wenjuan ragu-ragu dan akhirnya melemparkan cincin penyimpanan di tangannya. Pertama, dia tersentuh oleh kata-kata Ye Bufan, dan kedua, dia punya rencana lain. Kali ini dia datang ke sini dengan klon Kaisar Iblis, berharap untuk merebut bola naga untuk membangkitkan Kaisar Iblis. Ya, sebagai istri Kaisar Iblis pemakan surga, dia tahu betul di mana aku dimakamkan. Dia memiliki teknik rahasia kuno di tangannya yang dapat membangkitkan Kaisar Iblis yang terluka parah, tetapi bahan terpentingnya adalah bola naga. Namun, tanpa Kaisar Iblis sebagai pendukungnya, dia sendirian dan tidak berani mengambil tindakan melawan klan naga selama bertahun-tahun. Kini dia mengalami kekalahan satu demi satu di tangan Ye Bufan. Demi membalaskan dendam putranya dan melampiaskan amarahnya pada dirinya sendiri, dia akhirnya memilih jalan ini dan siap mengambil risiko. Tapi Kaisar Iblis pemakan surga juga merupakan orang kuat di masa lalu. Jika dia ingin membangkitkannya, manik-manik naga dari naga kuning mungkin tidak cukup. Jika Anda bisa menangkap bola naga dari naga suci kelas 4 ini, kemungkinan keberhasilannya akan sangat meningkat. Justru karena itulah dia menyerahkan cincin penyimpanan dan ingin mengambil kesempatan untuk bertarung sampai mati. Seperti kata pepatah, sepeda bisa diubah menjadi sepeda motor. Selama kamu bisa mendapatkan bola naga-naga suci kelas 4 ini dan membangkitkan Kaisar Iblis pemakan langit, kamu akan punya kesempatan untuk membalas dendam. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, Ye Bufan meraih cincin itu di tangannya, memindainya dengan kesadarannya, dan kemudian ekspresinya berubah. Yu Wenjuan pernah menjadi istri Kaisar Xuanji, dan kemudian dia mengikuti Kaisar Iblis pemakan surga. Dengan akumulasi bertahun-tahun, dia memang telah mengumpulkan banyak barang bagus. Ye Bufan sangat gembira saat melihatnya. Ada lebih banyak hal baik di cincin ini daripada yang sebelumnya. Tampaknya yang sebelumnya hanyalah pengganti, dan yang ini adalah kekayaannya yang sebenarnya. Kristal abadi, rumput peri, bahan pemurnian senjata, berbagai ramuan, dan yang paling mengejutkannya adalah melihat Ascension Dragon Grass dan Beast Immortal Fin. Kedua jenis rumput peri ini tidak termasuk dalam 12 level, karena biksu manusia tidak ada gunanya sama sekali, tapi jelas merupakan harta langka bagi monster. Dengan dua obat utama ini dan beberapa bahan pembantu lainnya, Senglong dan dapat dimurnikan. Obat mujarab jenis ini tidak dapat membantu monster peri meningkatkan levelnya, tetapi memiliki efek yang luar biasa, yaitu tidak perlu tertidur lelap saat menyerap energi. Dengan kata lain, dengan benda ini, Xiaoxing tidak perlu tertidur saat menelan bola naga, dan si kecil tidak perlu tertidur setelah makan makanan enak. Kedua jenis rumput peri ini dapat diberikan kepada orang lain, bahkan Yu Wenjuan melemparkannya ke sudut, tetapi keduanya sangat berharga bagi dirinya sendiri. Melihat ekspresi gembira Ye Bufan, Yu Wenjuan mengertakkan gigi karena kebencian. Aku sudah memberimu cincin itu, cepat ambil tindakan. Dia sangat cemas sekarang dan memberikan cincin itu. Jika dia tidak bisa mengambil bola naga sebelum klan naga yang kuat tiba, dia akan menderita kerugian besar waktu. Jangan khawatir. Ye Bufan menyimpan cincin itu, sosoknya muncul di udara dalam sekejap, dan meninju leher Chief Long. Jika pukulan lain digunakan, pukulan ini mungkin tidak akan mampu mengguncang naga raksasa itu sama sekali. Lagi pula, kekuatan pertahanan klan naga yang kuat tidak dapat dihalangi. Tapi yang dia gunakan adalah tinju dewa pemusnahan. Kekuatan guntur yang dahsyat bercampur dengan aura kehancuran. Dengan satu pukulan, tubuh naga besar itu terbang puluhan kaki ke samping. Melihat pemandangan ini, Cha Ying yang menonton dari kejauhan benar-benar tercengang. Saya awalnya berpikir bahwa tinju giok patah dari Sekte Ling Qiao adalah keterampilan yang langka dan unik,
tetapi itu jauh berbeda dari tinju ini. Tinjunya bahkan tidak bisa melukai naga kuning raksasa itu sebelumnya, tapi yang dia pukul adalah naga suci kelas 4. Baru kemudian saya menyadari betapa salahnya saya. Ternyata inilah raja yang sebenarnya. Rasa jijiknya untuk mengambil tindakan sebelumnya bukan karena rasa takut, tapi karena fakta. Tapi dia tidak tahu siapa orang ini dan bagaimana dia bisa begitu kuat. Yu Wenjuan sudah tidak sabar dan bergegas maju dengan belati emas pada saat Ye Bufan mengambil tindakan. Pedang itu berkilat, meninggalkan luka sepanjang hampir 10 kaki di perut Chief Long. Aum, Chief Long terluka satu demi satu, dan dia mengeluarkan raungan yang menggemparkan lagi. Tapi kekuatan adalah kekuatan, dan kemarahan tidak ada gunanya. Tak satu pun dari Xiao Qing, Yu Wenjuan dan Ye Bufan yang lebih lemah dari itu. Sekarang konsekuensi dari gabungan kekuatan mereka bertiga dapat dibayangkan. Untuk mempertahankan kartu trufnya, Ye Bufan tidak membiarkan Suan Yuan Linglong dan Lu Bengxia mengambil tindakan, namun meski begitu, Chief Long tidak tahan. Tepat setelah 3 gerakan, dia terluka, dan sejumlah besar darah naga tumpah dari udara. Tunggu saja aku, klan naga tidak akan membiarkanmu pergi. Kepala naga berkata dengan kasar, memutar tubuh naganya yang besar dan bersiap untuk melarikan diri, tapi bagaimana Ye Bufan dan yang lainnya bisa memberikan kesempatan seperti itu? Xiao Xing meraih 2 cakar besar dan langsung meraih ekor naga itu. Belati emas Yu Wenjuan secepat kilat, menusuk perut naga itu dengan keras. Dan Ye Bufan muncul di kepala-kepala naga, dan gigi naga di tangannya langsung menembus balok atap. Bab 4135, Naga Suci kelas 5. Ye Bufan menggunakan seluruh kekuatannya kali ini, dan gigi naga itu tidak dapat menahannya. Dia memotong sisik di atas kepala naga hitam itu dan menusuk langsung ke dahi. Dragon Ball, dia hanya memiliki satu tujuan, untuk membunuh naga hitam ini dan mendapatkan Dragon Ball. Bagaimanapun juga, benda ini adalah harta karun, dan Xiao Qing akan membutuhkannya di masa depan. Pada saat ini, paksaan yang sangat besar datang dari domain naga, dan suara gemuruh mengguncang ruang. Sialan umat manusia, mari kita lihat siapa yang berani menyentuh anakku. Begitu dia selesai berbicara, naga hitam besar lainnya muncul di langit, melaju ke sisi ini. Dibandingkan dengan kepala naga, naga hitam ini bahkan lebih besar, dan kekuatan naganya yang luar biasa mencapai langit. Ini adalah naga suci kelas 5. Hanya 4 Raja Naga di bawah Raja Naga yang dapat mencapai level ini. Hanya naga suci kelas 5 yang bisa lebih kuat dari naga suci kelas 4. Ayah kepala suku Long, Long Geng, salah satu dari 4 Raja Naga, yang datang. Ayah, selamatkan aku. Kepala naga, yang hidupnya tergantung pada seutas benang, melolong nyaring. Umat manusia sialan, lepaskan anakku. Long Geng sangat cepat. Dia mendekat hampir dalam sekejap mata, dan cakar naganya yang besar menangkapnya dari udara dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Melihat bola naga hendak jatuh ke tangannya, Ye Bufan benar-benar tidak mau menyerah, tapi tidak mungkin. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak bisa menahan serangan naga suci kelas 5. Suan Yuan Linglong dan Lu Bengxia berada agak jauh, dan sudah terlambat untuk mengambil tindakan saat ini. Karena tergesa-gesa, dia tidak terlalu peduli, jadi dia hanya bisa menggunakan teknik kontrol ruang. Dia berada ribuan kaki jauhnya dalam sekejap dan menghindari cakar itu. Long Geng mencabut cakar naganya dan menatap Xiao Qing dan Yu Wenjuan lagi. Pada saat ini, sosok lain tiba-tiba muncul di atas kepala-kepala naga. Meraih luka besar itu adalah tiruan Kaisar Iblis Pemakan Surga yang tersembunyi di sampingnya. Beraninya kamu. Melihat seseorang berani membunuh putranya di depannya, Long Geng sangat marah. Jika itu orang lain, menghadapi pukulan sekuat itu, mereka mungkin hanya punya satu cara untuk melarikan diri. Tapi klon Kaisar Iblis tidak melakukan ini. Sebaliknya, ia meraih ke dalam lukanya dan langsung meraih manik berwarna kuning tanah di telapak tangannya. Roar! Chief Long dipukul dengan keras satu demi satu. Dia telah kehilangan kemampuan bertarungnya dan kehilangan sebagian besar hidupnya. Sekarang setelah bola naga itu diambil lagi, dia tiba-tiba menjerit nyaring, memutar matanya dan jatuh dari udara.
Melihat putranya mati di depan matanya seperti ini, Long Geng nyaris geram. Cakar naga besar itu bergerak sedikit lebih cepat dan menamparkan klon Kaisar Iblis dengan keras. Tangkap! Klon Kaisar Iblis meraung, dan bola naga di tangannya terbang ke arah Yu Wenjuan, lalu dia dengan paksa menerima cakarnya. Kekuatan serangan penuh naga suci kelas 5 begitu mencengangkan sehingga klon Kaisar Iblis langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi gumpalan energi hitam dan menghilang dalam kehampaan. Namun kematiannya tidak sia-sia, semuanya sudah direncanakan, dan Yu Wenjuan di sisi lain sudah melakukan persiapan. Ada jimat emas di tangan kirinya, dan dia meraih bola naga itu dengan tangan kanannya. Saat bola naga berada di tangannya, jimat emas diaktifkan, dan cahaya kemasan tiba-tiba meletus, menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian menghilang. Semua ini terdengar rumit, namun nyatanya hanya terjadi dalam sekejap mata. Tampaknya mereka berdua sudah membuat rencana sebelum berangkat. Pada saat kritis, mereka lebih memilih mengorbankan tiruan Kaisar Iblis dengan imbalan Dragon Ball. Dan Yu Wenjuan juga mempersiapkan retret, mengaktifkan escape talisman secepat mungkin, tanpa memberikan waktu kepada semua orang untuk bereaksi. Apakah itu Ye Bufan atau Long Geng, sudah terlambat untuk menghentikan mereka, dan mereka menyaksikan tanpa daya saat pihak lain melarikan diri. Aum, putra di depannya diambil bola naganya hidup-hidup dan mati di tempat. Long Geng hampir menjadi gila. Apa yang tidak dia duga adalah adegan yang membuatnya semakin marah terjadi. Ye Bufan melewatkan bola naga itu, tapi dia tidak bisa pergi dengan sia-sia. Dia mengulurkan tangan dan meraih tubuh Chief Long dan Putri Long Ken dan mengambilnya mereka ke Istana Raja Naga. Bagaimanapun, ini adalah suguhan yang langka. Sialan! Manusia tercela, kalian semua pantas mati. Yu Wenjuan melarikan diri, dan Long Geng melampiaskan seluruh amarahnya pada manusia di depannya. Terutama pria hina dan tidak tahu malu yang berani merampas jenazah keturunannya. Dalam kemarahan yang ekstrim, ia mengulurkan dua cakar naga besar dan meraih Ye Bufan dengan ganas. Orang tua, keluar dari sini. Xiaoxing memutar tubuh naganya yang besar dan berdiri di depan Ye Bufan. Terlepas dari apakah lawannya adalah Raja Naga atau Raja Naga, dia tidak bisa menyentuh kakak laki-lakinya. Sangat disayangkan dia hanya naga suci tingkat 4, dan kekuatannya masih jauh kalah dengan Long Geng di depannya. Kedua naga raksasa itu bertabrakan satu sama lain, dan tubuhnya terbang langsung ke belakang, dan naga emas darah disemprotkan ke langit. Mata Xiaoxing memerah, dia bangkit dan hendak melanjutkan, tapi dihentikan oleh Ye Bufan. Istirahatlah dulu, kamu tidak perlu mengambil tindakan untuk saat ini. Long Geng mengusir Xiao Qing dan menerkamnya lagi dengan seluruh gigi dan cakarnya. Pada saat ini, dua cahaya pedang yang mengejutkan naik ke langit, menebas kepala naganya satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Pada saat yang sama, wilayah Kaisar Suci yang kejam meletus, seimbang dengan wilayah naga tempat meletusnya. Long Geng terkejut. Kekuatan orang-orang yang baru saja menyerang, apakah itu Yu Wenjuan yang melarikan diri atau Xiao Qing dan Ye Bufan di depannya, satu tingkat lebih rendah darinya. Karena itu, menggerakkan tangan Anda menjadi mudah dan kuat. Tapi dia tidak pernah menyangka akan ada dua Kaisar Sein kelas 5 yang tersembunyi, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah dari itu. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu mengatakan bahwa umat manusia akan berperang melawan ras naga? Long Geng mengayunkan dua cakarnya satu demi satu. Meskipun itu memblokir dua sinar pedang, itu juga meninggalkan dua bekas pedang di bagian tajamnya cakar. Baik Suanyuan Linglong maupun Suanyuan Linglong menggunakan senjata abadi berkualitas tinggi yang dibuat oleh Ye Bufan sendiri, dan kekuatan mereka tidak kalah kuatnya dengan belati emas di tangan Yu Wenjuan. Hati Long Geng tenggelam. Kekuatan lawan ditambah dengan pedang abadi sudah menjadi ancaman besar baginya. Melihat ke atas, dia melihat bahwa orang-orang yang mengambil tindakan bukanlah pemimpin sekte dari 5 sekte besar. Dia bahkan belum pernah melihat mereka sebelumnya. Siapa kamu? Kamu berani menyerang Raja Naga ini? Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan klan naga? Menghadapi dua Kaisar Suci kelas 5 sekaligus, masih merasa sedikit bersalah, berharap untuk menggunakan nama tersebut klan naga untuk menakut-nakuti pihak lain.
Fakta telah membuktikan bahwa itu benar-benar berlebihan. Ye Bufan datang ke sini untuk klan naga kali ini dan Lu Bengxia sudah penuh amarah, jadi bagaimana mereka bisa menganggap serius ancamannya. Bahkan tidak tertarik untuk menjawab, dua lampu pedang yang mengejutkan padam lagi. Dalam sikap kemenangan yang cepat, masing-masing pedang mereka lebih ganas dan ganas dari yang sebelumnya. Melihat keadaan menjadi lebih buruk, Long Geng tidak punya pilihan selain bertarung bersama. Klan naga pada awalnya dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan kekuatan ras manusia yang kuat. Kekuatan tempur. Naga suci kelas 5 pada dasarnya sama dengan kaisar suci ras manusia kelas 5. Jika Long Geng, Xuan Yuan Linglong dan Lu Bengxia bisa menghadapi satu sama lain sendirian, mereka bisa menjadi satu lawan dua dan sepenuhnya pasif. Ia tidak panik di dalam hatinya. Meskipun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, ia dapat bertahan untuk sementara waktu dengan pertahanan naga yang kuat. Dan tempat ini berada di tepi wilayah naga. Jika ada pergerakan sebesar itu, saya yakin tidak akan lama lagi klan naga kuat lainnya akan datang untuk mendukung. Sampai saat itu tiba, inilah waktunya untuk membalas dendam. Tetapi pada saat ini, kekuatan membunuh yang luar biasa tiba-tiba datang, membuat hatinya bergetar. Berbalik, dia melihat manusia muda itu memegang busur perunggu besar, dan panah tulang emas diarahkan ke dahinya.